Halo semuanya, balik lagi sama gue Kim Sung dari Trading Academy ID. Di episode Technical Friday yang kali ini, seperti biasa kita akan ngebahas tentang gold, di kemana arahnya gold akan jalan, dan di sini juga memang gue bakalan melakukan analisa yang gue lakukan seperti biasanya yang gue lakukan ya. Dan ini memang I give you my trading plan here, dan semoga ini untuk bisa membantu teman-teman semua buat bisa punya arahan untuk trade gold kedepannya bakal gimana gitu ya. Nah, mungkin sebelumnya juga teman-teman boleh request juga mungkin ya kalau ada pair atau assets, commodities, forex, apapun yang ingin dianalisa, please comment below biar nextnya bisa gue tambahin di dalam Technical Friday. Jadi kita nggak cuma ngomongin gold di dalam Technical Friday. Nah, cuman memang me personally gue lebih gue bisa bilang kalau expertise gue adalah di gold ya. Jadi memang gue mostly memperhatikan gold only gitu ya. Jadi gue bahkan udah mengurangi pair dan sekarang sebenarnya gue juga lagi mau memasuki indeks. Gue lagi tertarik dengan US Index gitu ya, Nasdaq dan Dow Jones. Nah, jadi gue memang lagi mencoba ke arah sana juga. S&P 500 gue nggak ikutin karena broker gue nggak menyediakan S&P 500 kalau nggak salah. Ya. Nah, cuman gue memang lebih memfokuskan ke Nasdaq sebetulnya kalau indeksnya, dan sekarang gue lagi coba-coba. Nah, jadi mungkin gue bakalan ada nambahin Nasdaq. Cuman memang kalau Nasdaq di broker yang gue pakai dia punya hitungan pips agak berbeda ya. Jadi kalau ngomongin indeks ini di tiap-tiap broker tuh kayaknya hitungan pipsnya itu sangat-sangat berbeda. Jadi kalau kalian mau punya memang tertarik dengan indeks dan mau trading di Nasdaq sama dengan pips yang sama dengan broker yang gue pakai, kalian bisa ya tinggal daftar aja di broker yang kita pakai, linknya ada di bawah. You can join di sana dan ikutin broker yang udah gue pakai selama lebih dari 5 tahun ya. Nah, so langsung aja kita masuk ke dalam intisari dari Technical Friday ya. Kita ngomongin gold seperti biasa. Nah, langsung kita lihat di dalam chat teman-teman semua di depan layar, dan di sini gold sedang koreksi jelas sekali. Gue sekarang sedang melihat gold tuh di time frame weekly ya. Nah, biarpun dia sedang dalam koreksi ya, tapi tren utamanya tetap bullish, dimana gue masih percaya sebenarnya gold ini kalau kita lihat secara trending itu harusnya memang masih bakalan naik. Nah, cuman kan again kalau kita trading ya, kalau kita trading itu kita nggak cuma ngikutin trennya. Kalau kita ngikutin trennya doang, kita buy ketika dia lagi bikin top, terus dia koreksi sedalam ini ya, kita babak belur, udah pasti babak belur gitu ya. Nah, jadi biarpun dia lagi bullish trend, gue tidak menutup kemungkinan gue bisa ngambil posisi short sell gitu ya. Nah, cuman untuk sekarang goldnya ini kan dia udah cukup dalam di koreksinya ya. Kalau kita lihat juga di weekly time frame-nya ini dia itu di exponential moving average 90-nya. Gue pakai EMA 90 di sini sebagai dynamic support atau resistance yang terakhir gitu, yang paling ujung. Gitu ya, gue pakai sini. Gue sering kalau kita perhatikan dari historical background ya, dia tuh kalau dia kena EMA 90 atau dia mulai crossing dari EMA 90 tuh dia mulai ada rejection biasanya, atau akan ada pembalikan arah. Misalnya kita lihat di sini ya, dia udah mulai di sini harganya masih naik goldnya, terus dia turun terus sampai break dari EMA 90. Nah, itu biasanya dia tembus terus ya, sampai dia rebound lagi, terus ternyata masih lanjut naik, dia crossing dari EMA 90 lagi di sini. Nah, itu dia mulai lanjut naik, dan di sini dia koreksi lanjut naik gitu ya. Nah, terus beberapa kali juga kita sering lihat kalau dia di sini kan dia nah di sini dia masih bearish trend ya goldnya, terus di sini dia kena EMA 90. Intinya dia belum tembus EMA 90, masih besar kemungkinan dia bisa menjadi melanjutkan trennya gitu ya. Nah, jadi memang gue menggunakan EMA 90 ini untuk melihat dia udah mulai mau berubah belum arah trennya ya. Jadi itu tinggal lihat aja dari harganya break dari moving average-nya gitu ya. Nah, terus kalau dia udah mulai crossing, tapi memang kalau dia memang masih reject, jadi dia masih berada di daerah-daerah moving average EMA 90-nya, itu masih kemungkinan ada rejection. Dan di sini goldnya sedang berada di level EMA 90 yang sedang menjadi dynamic support. Nah, jadi kan ada kemungkinan dia masih bakalan mempertahankan bullish trendnya, dia belum ada crossing dan segala macam, masih kemungkinan masih bisa lanjut naik intinya gitu ya. Nah, jadi itu alasan gue kenapa bilang tadi koreksinya udah cukup dalam ya, karena dia udah kena di EMA 90-nya. Dan dari weekly time frame tapi ini ya, nah, perspektif weekly time frame, dan dia sekarang sejak kena EMA 90 dia mulai membentuk bullish ya. Jadi ada demand-nya mulai masuk ke market. Ya, kita lihat di sini dia sempat naik sampai high-nya di 1739,78 gitu, sekitaran 1740. Ya, jadi dia sempat rebound dulu ke 1740, baru dia sekarang lagi bentuk doji di hari Jumat.
Nah, kita tahu kalau candlestick doji ini, kalau hari ini dia tutup candlenya seperti ini, doji gitu ya, berarti minggu depan ada kemungkinan dia bikin swing low di weekly time frame, yang berarti minggu depan kemungkinan bisa jadi bullish. Dan minggu depan juga ada news penting dari interest rate ya, yang katanya isu-isunya lagi bakalan naik interest rate dari US. Cuman gua rasa tetap bakalan stable dulu di interest rate sekarang. Cuman we never know lah ya, kita tunggu sampai interest rate decisionnya muncul dari FOMC meetingnya nanti. Nah cuman despite anything, kalau gue lihat sekarang di weekly time frame goalnya lagi bikin doji, most likely minggu depan dia bakalan bikin swing low jadinya. At least jadi candle hijau aja, biarpun dia tidak signifikan swing low gitu ya. Nah, so itu harus terjadi ketika hari ini goalnya tutup di harga seperti sekarang ya. Kalau dia jadinya doji merah, gue kurang suka karena biasanya kalau doji merah dia malah biasanya lanjut turun ya. Ya biarpun kadang-kadang doji tidak selalu bakalan langsung bikin swing low atau jadinya pembalikan arah. Ya biarpun kita tahu itu candlestick pembalikan arah, cuman most likely ya kemungkinannya di odds itu bakalan dia jadi bottoming and then lanjut naik ya. Nah jadi ini kuncinya di hari ini, hari Jumat, yang bakalan gue perhatikan goalnya itu di weekly time frame-nya kayak, karena kita memang udah ngomong hari Jumat, berarti kita memang cocok untuk melihat weekly time frame biar kita tahu candlestick weekly-nya tutup seperti apa gitu. Nah jadi kalau di doji seperti ini sangat-sangat menarik untuk minggu depan kita bisa punya dapat setup bullish. Oke? Nah itu dari perspektif weekly yang gue lihat ya. Paling ditambah sama Fibo level lah ya. Di sini kita bisa tarik Fibo level. Nah pas juga ya, dia memang udah daerah cluster sih, dia kena 61,8 here ya, di 1689, 1690 itu daerah clusternya memang ya, EMA 90, and then Fibonacci 61,8 diambil dari weekly time frame. Terus di sini juga memang ada support ya, di sininya ini ya ada daerah demand. Nah jadi memang ini level support cluster area untuk demand mulai masuk. Oke. Nah kita coba sekarang turunkan ke daily time frame. What can we get from the daily perspective? Nah kalau dari daily-nya dia kan udah habis rebound sih memang ya, dia udah selesai rebound, bukan selesai sih, dia memang kemarin habis rebound and then sekarang harganya sedang membentuk swing high. Nah ini memang agak overlapping di mana di weekly-nya tadi membentuk doji yang seharusnya jadinya bisa bullish, cuman weekly-nya belum tutup candle ya, jadi bisa jadi memang ternyata tutupnya hari ini merah. Nah itu bisa jadi indikasi lanjut bearish si gold ya. Nah, tapi dari daily time frame kita kelihatan bahwa ada swing high di sini ya. Biarpun again dia belum tutup candle, bisa jadi ini tadi dia ngekor gitu ya. Cuman untuk sekarang yang kita sedang lihat ini kan lagi swing high daily time frame-nya ya. Nah, jadi kalau dia bikin swing high seperti ini, ya harusnya kelanjutannya adalah bearish again. Kenapa? Karena memang dia lagi bearish juga ya, momentumnya ini lagi bearish, dari daily time frame-nya ini lagi bearish ya. Overall tren kecilnya itu juga lagi bearish. Kalau kita turunkan ke H4 itu pasti lagi trendingnya bearish. Nah, jadi memang ketika ada swing high di sini lebih gampang sebetulnya untuk gold itu dia lanjut turun, oke? Ya karena dia lagi bikin swing high di saat-saat lagi bearish trend. Nah, jadi yang weekly time frame tadi dojinya ada kemungkinan gagal ketika kita lihat daily time frame-nya si gold seperti ini. Nah, kalau kita lihat seperti ini ya. Kemarin kan dia sempat memang bikin inverted hammer lah ya, bilangnya inverted pin bar lah kemarin ya. Pin bar kebalik di kemarin itu memang udah menandakan kalau ada suatu rejection di daerah harga sini ya, dan di sini juga memang ada daerah supply. Oke. Daerah supply di sini. Nah, yang wajar sekali membuat goalnya jadinya di reject and then dia lagi di bearish trend juga gitu ya. Jadi memang kemungkinan dia turunnya tuh lebih gede ya. Nah jadi kalau dari daily time frame ini most likely ya, kalau dari daily time frame-nya bakalan ada suatu penurunan dari gold ya. Goldnya bisa lanjut bearish, cuman untuk entry sell itu juga masih kurang, gua rasa kita perlu lihat lagi dulu untuk di lower time frame-nya ya. Nah terus kita coba perhatian lagi dulu apa yang bisa kita dapat dari daily time frame ini. Yang pertama juga ada di stochastic-nya. Di sini stochastic-nya ada mulai udah dekat-dekat level overbought ya, dia udah di overbought, cuman memang belum kena. Tapi dia udah agak mau menukik, tapi belum juga. Jadi ini stochastic-nya ini masih bullish ya. Nah, jadi memang masih sebenarnya
zona ini masih dipegang oleh bull marketnya gitu ya. Jadi masih banteng yang pegang. Tinggal tunggu, biasanya memang swing high-nya ini kalau jadi ini mulai crossing, nah itu confirmnya berarti memang swing high-nya bakalan solid, kuat, dan berarti volumenya mulai ada juga bearish-nya diikuti oleh bearish trend. Itu kunci terakhirnya, kelihatannya goalnya bakalan lanjut bearish gitu ya. Butuh adanya crossing dari si stochastic-nya untuk kita melihat momentumnya mulai masuk di bearish dan volumenya mulai muncul gitu ya. Nah, itu dari daily, sedikit memang berbeda dari weekly time frame-nya. Cuman let's see lah kita at the end of Jumat ini apa yang bakalan dibuat oleh goalnya gitu ya. Kalau dari weekly time frame-nya sih, kalau dia jadinya candle bearish, memang minggu depannya kemungkinannya adalah ya dia masih bisa bikin lagi membentuk lower low ya, jadi dia break dari harga low-nya terus, tapi berpotensi juga memang false break karena dia lagi di level EMA 90 di time frame weekly-nya. Nah, itu yang paling tricky-nya. Nanti kita bakalan harus lebih detailnya lagi tuh di lower time frame gitu ya. Nah, kalau dari lower time frame ini memang bearish-nya cukup kuat ya. Di sini bearish-nya cukup kuat di sini. Kalau kita ambil ini kan kemarin tuh dia sempat bikin flag ya. Nah, jadi sempat dia tuh bullish dari sini. Nah, bullishnya tuh kan break dari high-nya ini ya. Nah, makanya dia break. Oke, dia punya high ini, dia break terus dia koreksinya membentuk bullish flag ya. Nah, koreksinya membentuk bullish flag. And then lanjut lari harganya. Lanjut terbang. Nah, ini kan bullish flag nih. Lanjut terbang sampai ke sini ya. Nah, pas banget TP-nya tuh kena di daerah-daerah 21,8 ya. Di daerah sini dia kena TP, dan juga itu adalah level cluster area di mana itu ada resisten di daerah sini. Nah, kita hubungin dari sini, ini kan resisten ini punya puncak. Nah, ini juga ada resisten, jadinya dia kena 261,8, 224 daerah cluster juga di situ. Dan dia jadinya turun. Nah, cuma memang penurunannya cukup dalam ya, yang dimana kalau seperti ini kan sebenarnya dia lagi bikin structure bullish ya. Kenapa? Karena dia habis break di sini. Nah, harusnya nih dia lanjut naik, kena flag, bullish flag, lanjut naik betul, udah jalan, and then dia turun. Harusnya itu memang biasanya lanjut ABCD bullish. Oke. Nah, cuman ternyata kenyataannya di sini dia langsung dia nggak langsung sih. Dia memang bikin base dulu sininya, dia nggak kuat naik. Di sini ada false break, and then dia lanjut turun jadinya. Nah, ini memang mengindikasikan, makanya tadi di daily time frame jadi swing high gitu ya. Nah, ini mengindikasikan bahwa bearish-nya masih ada pegang andil. Tapi, nah kalau kita lebih detail lagi kita perhatikan, ini kan udah jadi swing satu nih, ya. Nah, ini kan titik A-nya dari yang tadi gua tarik garis Fibonacci sampai di atas ini. Nah, ini berkemungkinan dia tuh bakalan bikin structure bullish yang baru, di mana dia hanya mau koreksi saja penurunannya ini. Nah, ini yang bisa mendukung skenario di weekly time frame-nya goalnya jadi doji ya, atau jadinya at least tutupnya candle hijau, doji ada rejection dari EMA 90. Oke, makanya kalau lagi seperti ini nih, yang harus kita lakukan adalah kita benar wait and see, buy on weakness, atau benar-benar sell-nya ketika dia break dari low yang ini ya. Nah, jadi kita kecuali kalau kita udah dapat dari atas gitu ya, kita udah sniper entry gitu kan dari sini, kita memang sell limit di resistance, kan kita bisa, ini kan kalau kita sell limit di resistance kita ada profit nih, dan memang kita menggunakan teknik classic resistance berarti kan. Nah, tapi kalau yang belum ada posisi, kalau kita mau sell sekarang, ini tentu bukan posisi yang bagus untuk kita sell sekarang. Kenapa? Kita lagi berada di tengah-tengah. Ini dua garis horizontal yang putih yang gue tarik itu kan daerah sideways-nya kan, daerah range-nya kira-kira atapnya itu kan di 1740, bottomnya di 1690. Nah, itu kan di harganya sekarang 1709, itu kan lagi di tengah-tengah tuh. Nah, jadi kalau kita mau ambil posisi, ini sangat-sangat tidak bagus gitu ya. Kita mau ambil sell, dia takutnya ternyata kena rejection 50% Fibo, dia lanjut naik, terus jadinya bikin higher high. Kita mau buy, dia belum terlalu weakness dan belum ada indikasi sekarang dia bikin swing low sama sekali, dia masih bearish terus. Nah, jadi ini adalah area atau skenario di mana gue seringnya wait and see ya. Nah, makanya gue selalu ingetin nggak usah paksain trading setiap hari. Jadi kayak, wah tradingnya ikutin momentum aja lah, ini momentumnya lagi bearish, terus lagi mau langsung sell, ternyata dia false break, dia lanjut naik. Atau kita bilang, oh udah kena 50% Fibo, nggak usah sabar-sabar nunggu, langsung beli aja gitu.
ternyata dia masih lagi koreksi, bahkan mungkin bisa jadi koreksinya lanjut sampai 78,6 Fibo. Nah itu kan bahaya sekali. Makanya yang paling ideal itu adalah kalau kita mau melakukan ambil take posisi, kita sabar aja, tunggu sampai dia memang kena 61,8 ya, atau di daerah tengah-tengahnya ini ya. Gue juga sendiri udah melakukan buy limit di daerah 1703 karena gue mau ambil, bagi gue memang level Fibo 61,8 itu adalah weakness dari suatu harga. Kalau dia sudah membentuk structure bullish, jadi gue biasanya ngambil di daerah sana. Ya kalau 38,2% Fibo gue jarang sekali pakai, 50% juga gue jarang sekali pakai. Gue lebih ngambil ke tengah-tengahnya 50% dan 1,8 Fibo sampai mentok di 78,6%. Di bawah itu gue udah cut. Biasanya stop loss gue bakalan berada di level 88,6 Fibonacci. Ya, nah di bawah situ gue udah cut, and then gue biarkan harganya lari lagi sampai gue melihat setup yang lebih clear lagi. Nah, jadi untuk sekarang ya, gue memang sedang menunggu di daerah 1703 ya. Di sini daerah tengahnya level 50% dan 61,8 Fibonacci itu gue mau pasang buy limit, and gue expect-nya adalah goalnya masih bakalan membentuk higher low ya. Higher low itu di daerah sini, berarti ini kan low pertamanya di sini. Nah, jadi dia bikin higher low. Nah, itu weakness-nya bagi gue. And then baru misalkan dia naik, at least ya bikin double top sampai 1735 ya, gue udah bisa profit 300 pips gitu kan. Nah, stop loss gue ya bakalan kurang lebih sampai daerah 88,6, jadi mungkin punya sekitaran 150 sampai 180 pips. Target profit yang bisa gue ambil sekitar 300 pips, jadi 1/2 is a very good trade yang bisa gue ambil dengan risiko maksimal ada 10% per trade dari my capital. Nah, itu skenario yang sedang gue lihat di gold sekarang dan sedang gue tunggu gitu ya. Yang seperti yang sudah gue share juga ke dalam comment center di sini. Nah, ini gue udah share dalam comment center ya, market outlook-nya udah dari pagi tadi, tengah siang tadi gue udah share. Jadi memang teman-teman yang di comment center juga udah pasti dapat update yang paling cepat dari setup yang gue ambil. Tuh gue udah bilang ya. Nah, jadi di sini spoiler aja buat teman-teman yang nonton Technical Friday hari ini, is okay. Nah, ya, market outlook XAUUSD ya, gue langsung, kalau gue kasih outlook tuh memang pasti terinci sekali alasannya kenapa gitu ya. Gak mungkin gue kasih outlook tanpa alasan ya. Nah, ini biar teman-teman juga jadinya bisa setiap hari belajar gitu ya. Nah, dan terus memang ya setiap hari update gitu ya di sini. Nah, kemarin nih, dan nggak cuma gold sih ngomongnya ya. Nah, jadi ada pair yang lainnya juga yang kalau gue lihat setup itu bakalan gue ambil. Oke. Nah, tunggu. Nah, jadi kurang lebih gold gue memang masih menunggu di daerah-daerah Fibonacci 1,8-nya untuk gue buy on weakness. Break below that, maksimum buy itu adalah di level 78,6%-nya di 1690. Nah, dari di bawah sana itu will become my loss, dan ya udah, namanya trading, gue harus udah siap dengan loss yang bisa terjadi ya. Nah, dari kemarin juga kita udah ngambil beberapa dari gold. Gue udah ngambil beberapa dari gold, gue sempat buy di 1680 gitu ya. Gue sempat ngambil di bullish flag-nya. So it's already been a good week for us dan for me too. Jadi ketika ada setup lagi ya, gue masih bakalan bisa menerima resikonya gitu ya. Jadi kita memang trading ini ya, kita harus bisa menerima resiko yang muncul ketika kita punya setup gitu ya. Jadi kita nggak boleh manja berharap resikonya tuh nggak ada. Jadi kayak, oh kalau udah entry ini bakal langsung profit gitu ya, itu biasanya bakal membawa kita jadinya mau full margin terus. So it will be very dangerous for us gitu ya. Nah, so itu adalah Technical Friday untuk kali ini. Gue rasa cukup, dan di goalnya gue masih lihat kemungkinan dia masih bisa lanjut naiknya itu ketika momentum demand-nya tuh mulai masuk lagi gitu ya. Dan target gue untuk goalnya adalah sampai di 1760. Kenapa? Itu adalah itu adalah level Fibonacci internal retracement dari sini ke sini di daily time frame-nya ya, 1763 dia sebenarnya, cuman gue ambil agak di bawah 1760 aja, angka psikologis yang kegenap. Nah, jadi gue ambil 1760 untuk kemungkinan rebound-nya bisa sampai sana, dan jadinya adalah memang bisa jadi lebih gitu ya, karena kalau weekly-nya jadi doji, dia ternyata mau lanjut jadi bullish,
bisa jadi bahkan tembus terus sampai 1.800-an lagi. Tapi itu kan terlalu jauh kan. Nah, jadi gue nggak muluk-muluk aja, ambil aja sampai dia internal retracement. Kalau memang dia bisa lanjut naik lagi, ya pasti akan ada setup bullish lagi yang bisa gue ambil. So it's about trading. Gue bukan mau berinvestasi, tapi gue maunya trading. Jadi gue bisa gue mencari celah di mana kemungkinan harganya itu bakalan betul swing per swingnya. Alright, so that's it untuk Technical Friday kali ini. Thank you semuanya sudah nonton sampai detik ini. Komen kalau kalian ada pair yang dianalisa, pertanyaan yang ingin tanya ya, dan share ke teman-teman kalian yang butuh outlook market trading seperti ini. And we will see you again in the next Technical Friday. As always, ada perlu video. Salam Trading Academy ID. See ya.